Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat ya. Juga semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Balik lagi ke video aku ya teman-teman. Kali ini aku seperti biasa mau bikin video budgeting untuk bulan Desember. Gak kerasa ya teman-teman, udah mulai bulan Desember lagi aja. Itu tuh artinya tahun 2022 ini tuh udah mau berakhir. Alhamdulillah banget ya, kita semua itu masih diberi kesempatan umur panjang untuk insya Allah bisa melewati tahun 2022 yang sangat nano-nano ini. Apalagi ya yang teman-teman semua tahu, jadi menjelang akhir bulan November kemarin tuh kota asal aku yaitu kota Cianjur diguncang gempa yang cukup besar sih ya kalau menurut aku pribadi sih. Nah jadi ya ngomongin gempa tanggal 21 November kemarin, yang kebetulan itu rumah aku tuh memang gak begitu jauh ya dari pusat gempa. Kira-kira kalau misalnya naik motor tuh paling lama ya 30 menitan lebih lah paling lamanya tuh. Jadi kan otomatis kerasa banget ya sampai rumah aku tuh. Apalagi tuh memang daerah rumah aku tuh ada di dataran yang lumayan tinggi gitu loh teman-teman. Jadi otomatis ya guncangannya itu pasti kerasa banget di aku, walaupun istilahnya cuman guncangan kecil. Jadi pas gempa terjadi itu aku tuh kebetulan emang lagi ada di rumah sendirian pula masalahnya, soalnya kan suami aku tuh emang lagi kerja ya, lagi di kantor. Terus pas kejadian gempa itu tuh aku tuh emang lagi rebahan aja di kamar sendirian sambil scroll sosmed lah, sambil buka-buka sosmed. Pastinya tuh ya yang pertama dirasain itu shock banget kan ya, apalagi tuh si gempanya tuh yang langsung besar gitu loh teman-teman. Jadi enggak yang kecil dulu terus besar gitu loh, tapi emang langsung besar boom gitu aja. Istilah bahasa Sundanya mah apa ya, ngawahan lah. Jadi nggak ngawahan dulu gitu loh, nggak yang dari kecil terus ke besar. Jadi ini mah kan langsung aja besar gitu. Nah terus kan lari lah ya aku tuh dari kamar mau keluar rumah gitu. Pas aku lagi buka pintu rumah itu tuh pokoknya tuh di belakang aku tuh udah banyak aja suara-suara gebrak-gebruk gitu ya. Jadi barang-barang yang di atas itu memang banyak yang pada jatuh. Udah aja ya aku mah tuh gak mikirin mau dulu lihat barang-barang yang pada jatuh atau apa. Terus pengennya tuh aku emang cepet-cepet keluar dari rumah aja. Soalnya kan gini, jadi yang bikin aku serem tuh pas begitu gempa kerasa yang langsung gede itu, listrik juga langsung mati. Jadi bebarengan sama gempa yang awal itu loh. Jadi aku tuh mikirnya gini ya, kalau ini listriknya langsung mati berarti gempa ini lumayan gede atau pasti bakal parah banget kan. Soalnya ya itu listriknya aja langsung mati gitu loh. Udah aja ya, jadi pas aku keluar rumah tuh ternyata emang udah banyak banget tetangga-tetangga aku yang pada di luar juga. Jadi mukanya tuh memang muka-muka shock ya, wajah-wajah shock, apalagi yang punya anak kecil kan pasti shock banget. Jadi emang sih, jadi si durasi si gempanya itu emang gak terlalu lama, kira-kira adalah 5 detik lebih atau kurang gitulah. Pokoknya aku juga nggak terlalu merhatiin kan, tapi kan tetap aja ya, apalagi tuh si gempanya itu yang langsung gede gitu loh, pasti bikin shock, bikin takut orang-orang yang emang ada di dalam rumah ataupun di luar rumah gitu loh. Sampai pas udah pada di luar rumah tuh dan gempanya tuh udah berhenti ya, gempanya baru berhenti, aku tuh baru sadar kalau aku tuh emang nggak pakai sendal-sendal acan. Itu pun aku sadarnya tuh pas ngerasa panas gitu di kaki, soalnya kan emang kebetulan cuacanya lagi panas ya. Nah itu tuh aku baru tahu kalau aku tuh nggak pakai sendal.
Jadi buru-buru aja ya aku tuh ambil sendal, tapi aku tuh masih nggak mau masuk ke rumah ya teman-teman. Soalnya setelah gempa yang pertama itu tuh emang banyak banget gempa susulannya. Ada kali ya sejam pertama habis gempa itu susulannya itu sampai 15 menit sekali. Dan karena hal itu juga, jadi karena banyaknya gempa-gempa susulan yang memang lumayan besar juga yang bikin aku tuh nggak mau masuk rumah sendiri. Sampai suami aku pulang ke rumah, sampai suami aku datang, terus sampai tetangga aku yang samping rumah aku banget itu datang ya, aku tuh nggak mau masuk ke rumah sendiri sendirian. Soalnya ya masih takut banget ada gempa susulan yang lebih besar. Dikarenakan pula banyaknya gempa susulan yang masih sering kerasa itu juga, jadi aku tuh mutusin buat ngungsi aja ke rumah orang tua aku. Soalnya tuh di rumah orang tua aku tuh si gempa-gempa susulannya itu nggak kerasa ya. Jadi aku nanya sama orang rumah tuh nggak kerasa, nggak banyak gempa susulan yang kerasa juga. Jadilah kemarin itu setelah gempa itu aku ngungsi di rumah orang tua aku tuh selama ya 3 hari 3 malam lah kalau nggak salah. Dan ternyata pas di rumah orang tua aku itulah aku teh baru tahu fakta kalau ternyata si gempa ini tuh menyebabkan kerusakan yang parah banget di daerah yang memang pusat gempa itu sendiri. Karena yang aku kira tuh awalnya nggak akan sebesar ini dampaknya, ternyata memang besar dan ternyata memakan korban jiwa. Karena kan setelah gempa itu kan seperti yang aku bilang ya, jadi listrik itu langsung mati. Di handphone aku sendiri tuh langsung buntu aja, soalnya wifi nggak nyala. Terus aku kan nggak ada paket data, jadi nggak bisa nyari-nyari info ya. Yang aku baru tahu ternyata berdampak sangat besar gempanya itu ya pas aku di rumah orang tua aku. Saat aku udah handphone aku udah nyala, terus aku udah bisa cari-cari informasi kayak gitu. Setelah beberapa hari kemudian, nah aku tuh sempet baca-baca info tentang gempa yang di Cianjur kemarin. Jadi katanya menurut artikel yang aku baca, di samping gempa yang memang lumayan besar, disebut besar juga enggak, disebut kecil ya lumayan besar gitu, disebut besar ya pokoknya so-so lah, aku nggak berani bilang ya, tapi menurut aku pribadi sih, menurut aku pribadi gempa sebesar 5,6 magnitudo itu termasuk besar ya menurut aku pribadi. Jadi ternyata gempa yang ada kemarin di Cianjur itu termasuk dalam kategori gempa yang dangkal. Jadi walaupun gempanya istilahnya tidak terlalu besar kata artikelnya, tapi cukup memberikan dampak yang begitu besar, cukup memberikan kerusakan yang lumayan parah ya teman-teman di daerah pusat gempa maupun di daerah sekitar pusat gempa itu sendiri. Ditambah nih ya, menurut artikel yang aku baca kemarin, ternyata tanah di Cianjur itu memang banyak yang tidak stabil. Jadi walaupun ada guncangan sedikit aja pasti akan berdampak pada hal-hal yang ada di atas tanah tersebut sampai menyebabkan banyak rumah yang roboh maupun yang hancur. Tapi itu sih masih menurut artikel yang aku baca secara pribadi ya teman-teman. Kalaupun teman-teman punya artikel tentang gempa Cianjur kemarin yang lebih kredibel, boleh ya teman-teman kasih tahu aku ataupun koreksi apa yang mungkin salah dari yang penyampaian aku yang kali ini. Bisa ya teman-teman kasih tahu atau mungkin koreksi melalui komen di bawah ini ya, komen di bawah video ini. Sangat ini ya teman-teman, aku sangat menantikan kalaupun ada artikel yang lebih kredibel, yang lebih bisa dipercaya lagi gitu loh. Tapi alhamdulillahnya ya keadaan aku dan keluarga aku yang lain tuh baik-baik aja. Jadi gak ada luka sedikit pun. Keadaan rumah yang aku tempatin juga alhamdulillahnya tuh gak ada kerusakan yang parah ya. Ya paling cuma retak-retak dikit aja lah, masih bisa dibenerin sendiri gitu. Gak ada yang sampai gak ada yang sampai roboh, gak ada yang sampai hancur gitu loh.
Tapi ya kalau ngomongin masalah trauma sih pasti masih ada ya teman-teman. Lagian siapa sih yang gak bakal trauma abis ngalamin bencana kayak gini tuh. Bahkan sampai detik ini ya teman-teman, sampai hari ini aku bikin video itu ke tanggal 2 Desember, 12 hari setelah gempa masih ada gempa-gempa susulan, walaupun frekuensinya tuh nggak terlalu sering seperti kemarin dan getarannya juga nggak terlalu besar seperti awal-awal pas ada gempa pertama itu. Terus trauma yang aku rasain itu, jadi sekarang tuh aku paling nggak mau dan nggak tenang kalau lagi sendirian di dalam rumah. Udah gitu kan kalau dengar suara gemuruh, entah itu suara mobil ataupun suara motor, bahkan suara yang orang nutup pintu mobil dengan kenceng aja, aku tuh suka takut sendiri. Soalnya ngedengar suara kaca jendela bergetar aja tuh aku udah panik gitu loh teman-teman, udah takut sendiri. Terus sempet ngerasa gitu ya, aku tuh nggak aman diem di rumah sendiri tuh, aku tuh nggak aman tinggal di rumah sendiri tuh. Yang katanya tuh kata orang-orang apapun itu lebih aman di rumah sendiri, tapi aku tuh kemarin tuh sempet nggak ngerasain itu teman-teman. Aku tuh sempet nggak mau diem di rumah, sempet nggak mau masuk ke rumah sendiri gitu loh. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu aja deh ya cerita pribadi dari aku soal gempa yang ada di Cianjur kemarin. Jadi ngelihat dari banyaknya korban jiwa dan banyaknya rumah-rumah ataupun fasilitas-fasilitas umum yang hancur, terus ditambah kemarin tuh ada longsor pula ya abis gempa tuh. Aku sih cuma bisa berdoa ya teman-teman, semoga saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa kemarin itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, terus ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Semoga kita semua bisa bangkit lagi dari segala keterpurukan yang ada kayak gini. Juga untuk para teman-teman yang rumahnya hancur, yang rumahnya rubuh karena gempa kemarin, semoga kita semua diberikan ketabahan ya teman-teman. Semoga kita diberikan rizki untuk membangun kembali apa yang sudah runtuh. Amin ya robbal alamin. Kayaknya sekian dulu aja ya teman-teman semuanya video dari aku kali ini. Video yang aku cerita soal gempa ini dicukupkan sampai sini aja. Jangan lupa ya teman-teman selalu dukung channel aku ini dengan cara like, komen, sama subscribe juga ya teman-teman. Terus jangan lupa juga untuk share video ini di semua sosial media yang teman-teman punya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.